Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Pak Soleh pada hari ini, yang mana hari ini kita akan membahas tema 2 subtema 1 pembelajaran keempat. Anak-anakku sekalian bisa membuka buku Bupena 4A halaman 83 ya, yang muatan bahasa Indonesia tentang menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Jadi kita bisa menceritakan sebuah informasi berdasarkan gambar yang diamati. Jadi kita informasi bukan hanya dari suatu teks, tapi dari gambar kita bisa menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Yang pertama, informasi itu dapat diperoleh dari gambar. Kalau kita lihat gambar di sini, mungkin anak-anakku sekalian bisa menceritakan apa informasi yang dapat kita peroleh dari gambar yang ada di layar ini. Yang kedua, informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Jadi dari gambar ini bisa dijelaskan secara detail, pokoknya yang ada di gambar ini semuanya. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Ya, jadi itu cara menceritakan informasi berdasarkan gambar. Masuk ke muatan PPKN, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Listrik itu memiliki banyak manfaat. Jadi hak dan kewajiban kita itu harus seimbang. Hak kita berhak dalam masalah listrik itu untuk memanfaatkan energi listrik digunakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita berhak untuk memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari, seperti contoh menonton televisi. Ya. Itu hak kita. Kewajibannya apa? Kita berkewajiban, yang harus kita lakukan adalah menghemat penggunaan listrik. Jadi kewajiban kita menghemat penggunaan listrik. Contohnya, mematikan TV jika sudah selesai menonton. Ya. Kita langsung masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran kelima. Muatan SBDP. Tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Jadi, tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo itu terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira, ya, dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Dan tempo lagu itu dapat diukur. Alat untuk mengukur tempo lagu disebut metronom. Jadi tempo itu bisa diukur dengan alat yang namanya metronom. Tempo biasa ditulis dengan tanda tempo. Jadi ada tanda temponya. Berikut istilah tanda tempo. Yang pertama, tempo cepat. Tuh ditulis dengan allegro, nesto, dan vivet. Yang kedua, tempo sedang. Ya, ditulis dengan tanda tempo moderato,
Dante, dan andantino. Yang ketiga, tempo lambat. Biasa ditulis dengan adagio, largo, dan lento. Sekarang masuk sumber daya alam berdasarkan kondisi alam Indonesia. Ini bisa dibuka pada halaman 86. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kalimantan saja, tetapi tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Ya, karena perbedaan kondisi alamnya. Kita lihat di Sumatera. Sumatera itu banyak pegunungan. Budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Jadi di Sumatera itu budidaya tanamannya ya. Itu tanamannya ditanam di sana itu kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Sumatera juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Itu di Sumatera. Kalau di Jawa berbeda lagi. Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi itu ditanami teh, kopi, dan kina. Dataran rendahnya itu persawahan yang tersubur di Indonesia. Ya, jadi di Pulau Jawa itu persawahannya yang tersubur di Indonesia. Pesisir pantainya membudidayakan ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Sekarang kalau di Kalimantan atau tepatnya pulau tempat kita berdiam ya, karena kita berada di Kalimantan Timur ya. Di Pulau Kalimantan sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Di dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Jadi tempat tinggalnya hewan ya, yang alami hutan itu. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Sekarang Pulau Sulawesi. Di Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Dan di sana banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal ini dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Yang kelima, Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia atau dimanfaatkan oleh penduduk Papua sebagai makanan pokok. Di Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang di sana sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas digunakan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Itu adalah pembelajaran yang ke-4 dan 5, tema 2,
subtema 1. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita semua bisa menikmati hasilnya. Berarti kita harus bersyukur karena kita setiap harinya sudah banyak menikmati sumber daya alam, terutama yang berada di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, di kota Samarinda tempat kita tinggal ini. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anakku sekalian bisa mengikuti pelajaran setiap hari dan bisa mengerjakan tugas serta mengumpulkan tugasnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.